Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Ferdinand. NIM saya 28922500061. Prodi saya manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama itu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Istilah ekonomi itu berasal dari kata alkos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi secara ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi juga mempunyai ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam yang dapat kamu pelajari pada buku pengantar ilmu ekonomi di bawah ini. Ada jenis-jenis analisis ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya atau disebut dengan fase manifestasi dalam perekonomian. Contohnya, kita ingin mengetahui penyebabnya kenaikan harga terhadap kenaikan produksi pangan. Ini tidak bisa dijelaskan dikarenakan produksi pangan tidak dipengaruhi oleh harganya, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti iklim, harga barang di kompetitor lain, dan juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi itu merupakan pandangan yang dapat menggambarkan sifat keterkaitan dalam kegiatan ekonomi dan juga bisa dapat memprediksi tentang peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Yang ketiga, ekonomi terapan. Bidangnya ini pada umumnya disebut dengan teori kebijakan ekonomi, yang artinya itu cabang ekonomi yang meneliti beberapa kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Berikutnya, ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif itu merupakan pendekatan dalam ilmu ekonomi yang didasarkan pada kenyataan atau analisis positif. Ekonomi positif juga mempunyai berusaha penjelasan tentang fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta-fakta ini berhubungan dengan hal yang sudah terjadi atau kesan mengenai hal yang akan terjadi. Ekonomi positif itu mempelajari berbagai perilaku individu dan fenomena masyarakat tanpa menggunakan sudut pandang subjektif. Ia tidak mengatakan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Itulah mengapa ekonomi positif sering dianggap sebagai ekonomi bebas nilai. Value selain sebagai alat untuk mendefinisikan dan menjelaskan, ekonomi positif dapat berfungsi sebagai alat untuk memprediksi gejala atau fenomena ekonomi. Selanjutnya, ekonomi normatif.
menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dunia ini sebenarnya, maka ekonomi normatif mengklaim tentang bagaimana dunia seharusnya. Ekonomi normatif biasanya menyajikan analisis berbasis ini dalam hal apa yang diinginkan. Tidak seperti ekonomi positif yang menekankan analisis data objektif. Ekonomi normatif mempunyai kelebihan mementingkan pertimbangan etika, moral, dan nilai untuk menentukan apa yang seharusnya. Pentingnya pertimbangan normatif ini ditunjukkan agar ilmu ekonomi dapat membawa keberkahan dan penyelamatan bagi masyarakat. Selanjutnya, sifat-sifat teori ekonomi. Yang pertama itu variabel. Pengertiannya itu variabel yaitu besarnya suatu nilai bisa mempengaruhi nilai lainnya. Variabel merupakan unsur penting dalam setiap teori ekonomi. Sebagai contoh aja, itu memperhatikan peran variabel dalam teori harga. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana harga barang bisa ditentukan dalam berbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang dijelaskan di dalam teori, sedangkan variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel endogen lainnya. Yang kedua, asumsi. Membuat asumsi atau perhitungan adalah salah satu syarat penting bagi teori dalam ilmu soal. Tanpa perhitungan sangatlah sulit untuk menjelaskan berbagai sifat berhubungan antara beberapa variabel. Karena kegiatan perekonomian sangatlah kompleks, sebuah peristiwa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan menjelaskan bagaimana beberapa faktor itu bisa mempengaruhi peristiwa lainnya dan menjadikannya sangat rumit. Yang ketiga, hipotesis merupakan pernyataan tentang bagaimana variabel yang dibahas terkait satu nama lain. Sifat hubungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu disebut hubungan langsung, yaitu situasi di mana perubahan dalam nilai-nilai variabel dianalisis bergerak ke arah yang sama. Yang keempat, membuat ramalan. Di dalam teori ekonomi terdapat dua pernyataan penting dalam menganalisis kegiatan ekonomi di masyarakat, yaitu menjelaskan kenapa peristiwa-peristiwa tertentu bisa berjalan dan apa yang menjadi penyebab dari peristiwa yang terjadi. Dengan mempelajari beberapa sifat teori-teori ekonomi, kita akan mengetahui mengapa harga-harga meningkat atau yang menyebabkan pengangguran di dalam ekonomi, dan mengapa ada turunan kurs valuasi asing. Selanjutnya, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu memerlukan beberapa kali alat analisis untuk menerangkan teorinya dan untuk menguji kebenaran teori tersebut. Grafik dan kurva adalah alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dalam teori yang lebih mendalam atau disebut advance, matematika dan persamaan matematika memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran dalam ekonomi teori. Selanjutnya, peranan
grafik dalam menganalisis ekonomi. Teori dan penjelasan ilmiah memerlukan alat-alat agar dapat dengan mudah dimengerti. Dalam bidang kedokteran misalnya, pengajaran mengenai tubuh manusia dibuat dengan menggunakan bantuan gambar dan model-model mengenai tubuh manusia dan bagian-bagiannya. Dalam ilmu ekonomi, usaha untuk memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori ekonomi dilakukan dengan bantuan grafik dan kurva. Sifat-sifat grafik itu mempunyai dua sumbu. Sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar adalah sumbu yang letaknya horizontal, sedangkan sumbu tegak adalah sumbu yang tegak lurus. Pada sumbu horizontal, pertemuan di antaranya kedua sumbu tersebut dinamakan origin atau titik asal dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu menjelaskan nilai suatu variabel pada titik di 0, nilai variabel adalah 0, dan makin jauh dari titik 0, nilai variabel menjadi bertambah tinggi. Dengan demikian pada sumbu tegak, makin ke atas kedudukannya, nilai yang ditunjukkan adalah makin besar. Pada sumbu datar, makin ke kanan kedudukannya, nilainya semakin tinggi. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Suatu gambaran hipotesis mengenai sifat hubungan antara dua variabel perlu ditunjukkan. Terdahulu telah diterangkan mengenai hukuman permintaan, yaitu apabila harga mengalami perubahan maka jumlah barang yang diminta akan mengalami perubahan. Selanjutnya, peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Perannya yang sangat penting dalam mengumpulkan data mengenai berbagai aspek kegiatan perekonomian. Berbagai metode statistik memungkinkan dilakukannya pengumpulannya data kegiatan ekonomi yang penting, tingkat produksi nasional, perkembangan jumlah produk, jenis-jenis pengangguran, dan perkembangan tingkat harga dalam hubungannya. Dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang dua peranan penting berikut. Yang pertama itu menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Sekian, terima kasih. Bila mana ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.